Bapa, itulah kenyataan hidup kami bahwa tanpa Yesus bersama dengan kami akan mengalami persoalan, kami akan mengalami kehancuran dan kejatuhan. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kami akan mengalami kesentosaan, kemenangan, bahkan keberkatan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan juga menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Erwin untuk waktu yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca satu nas firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita bersama-sama melihat di dalam kehidupan kita, gereja, kita bertanya, gereja itu kalau dibahasakan dalam kumpulan pribadi, berarti kita bertanya siapa gereja itu. Gereja bukan sekedar atau bukan saja suatu kelompok organisasi atau suatu bangunan, tapi gereja adalah pribadi-pribadi yang telah mengalami anugerah Tuhan, yaitu karya penebusan Kristus. Nah, sebenarnya Rasul Petrus ingin menolong saya dan saudara untuk memahami tentang perbedaan mendasar antara Israel dan gereja. Ini yang seringkali sulit untuk kita lihat. Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama kita akan melihat identitas gereja. Alkitab menjelaskan ada 4 identitas yang melekat pada gereja. Yang pertama, kamu bangsa yang terpilih, yang kedua imamat yang rajani, ketiga bangsa yang kudus, dan keempat adalah umat kepunyaan Allah. Ketika kita bersama-sama melihat yang pertama bangsa yang terpilih, sebenarnya ungkapan yang tepat bisa bangsa tetapi juga bisa generasi. Jadi ini suatu generasi yang terpilih. Kalau kita berbicara tentang generasi yang terpilih, tentu ada generasi yang dulu dan ada generasi yang sekarang. Rasul Petrus ingin menolong saya dan saudara untuk memahami bahwa ada generasi lama. Generasi lama itu apa? Generasi lama kalau dikaitkan dengan sini adalah orang-orang perjanjian lama yang masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih di dalam penantian akan kedatangan Mesias. Itu generasi lama. Nah, kamu adalah generasi terpilih. Dulu memang Israel adalah bangsa terpilih, tetapi sekarang pilihan Allah itu sampai kepada gereja. Gereja itu adalah generasi Allah yang terpilih. Sehingga dengan demikian kita melihat suatu identitas yang luar biasa, bahwa kita, kelompok-kelompok kita itu adalah generasi-generasi yang hebat. Saudara dan saya adalah generasi-generasi yang hebat. Generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan untuk melanjutkan perkara-perkara besar yang dulu dilakukan lewat generasi yang dahulu. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan Nabi Musa yang begitu luar biasa, melaksanakan mujizat yang begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana Yosua, kita melihat bagaimana Daud, kita melihat bagaimana para nabi itu begitu luar biasa. Itu generasi lama.
Itu memang pilihan Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa sekarang kita adalah generasi Kristus. Kita generasi yang dipilih dan kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan karya-karya Tuhan sebagaimana dulu Tuhan memakai para nabi perjanjian lama. Itu yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, ada identitas. Yang kedua itu imamat yang rajani. Ini memang bertolak dari Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Di sana Tuhan berkata, kamu adalah kerajaan imam bagiku. Jadi Israel itu adalah kerajaan imam yang akan menjadi perantara bagi orang-orang lain, bagi bangsa-bangsa lain untuk melihat, untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Bapa, dengan Allah. Tetapi pada masa kini saya dan saudara adalah imamat yang rajani. Pengertiannya adalah ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita tidak perlu seorang perantara, kita tidak perlu seorang Lewi, kita tidak perlu seorang imam besar keturunan Harun yang dapat mengajukan, memohonkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita perlu oleh karena karya penebusan Kristus, oleh karena Yesus adalah imam besar yang tidak mempersembahkan domba, tetapi yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban tebusan sekali dan selama-lamanya, maka itu mengangkat kita menjadi imamat yang rajani. Kapanpun dan dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menyembah pada Tuhan. Ketika saya berdosa, ketika Bapak Ibu dan Saudara berdosa, kapan dan dimanapun kita bisa datang kepada Kristus mohon pengampunan. Tetapi dalam perjanjian lama tidak demikian Bapak Ibu dan Saudara. Kalau dalam perjanjian lama ada orang yang melakukan dosa dan sadar akan keberdosaannya, dia datang mau mengaku dosa, nunggu imam dulu. Imam juga manusia, barangkali sempat lemah, barangkali sempat sakit, barangkali mengalami kelemahan fisik, dan harus menunggu saat-saat kapan waktunya Bait Allah dibuka dalam konteks perjanjian lama. Jadi ya kalau pada zaman Musa itu tabernakel, kemah suci. Jadi ada ruang-ruang Maha Kudus, dan ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus, kita tidak bisa masuk sendiri, harus imam besar keturunan Harun yang masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi sekarang kita tidak, Bu, Bapak Ibu dan Saudara. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Coba, luar biasa. Jadi ini imamat yang rajani, yang membawa saya dan saudara masuk ke ruang Maha Kudus Allah kapanpun dan dimanapun, dan ruang Maha Kudus itu tidak dibatasi oleh suatu tempat. Ruang Maha Kudus sekarang, di mana kita berdoa kepada Tuhan, disitulah ruang Maha Kudus ada. Jadi ruang Maha Kudus pada saat ini tidak dibatasi pada suatu bentuk bangunan. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, disitulah ruang Maha Kudus kita bagi Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, bangsa yang kudus. Nah, ini ada perbedaan. Rasul Petrus itu orang yang luar biasa, pandai sekali. Kalau di dalam bahasa di mana ini ditulis, itu menggunakan permainan kata yang luar biasa. Yang pertama itu generasi, itu genos. Yang kedua, bangsa itu Petrus menggunakan etnos. Jadi etnos itu bangsa. Kalau tadi itu genos itu generasi, yang kedua etnos itu adalah etnis suatu bangsa. Jadi kita itu adalah etnis yang baru. Kalau kita bicarakan, gereja bukan etnis Jawa, gereja bukan etnis Sunda, gereja bukan etnis Batak, gereja bukan etnis Tionghoa, tapi gereja adalah etnis sendiri yang di dalamnya ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Tionghoa, ada orang Afrika, ada orang Australia, ada orang Amerika. Semua orang terkumpul pada etnis yang baru ini. Coba Bapak Ibu ini, jadi ketika kita melihat, Petrus luar biasa sekali. Jadi kamu adalah etnis yang baru, bangsa yang baru. Bangsa yang tidak berciri pada bentuk-bentuk fisik.
Tidak berciri pada rambut keriting, rambut lurus, tidak berciri pada bentuk muka oval, lonjong dan lain sebagainya, tidak berciri pada bentuk fisik tinggi besar, tidak berciri pada wajah cantik ganteng, tidak. Tetapi cirinya adalah bahwa saya dan saudara sudah dimeteraikan dengan darah Kristus. Kita sudah mengalami karya anugerah Kristus itu. Kita itu orang-orang yang diselamatkan, dibaptis dengan baptisan yang sama, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang ada di dalam diri saya sama dengan Pendeta Erwin. Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan Pendeta Erwin ada di dalam jemaat semuanya. Dan perhatikan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu adalah Roh Kudus yang ada juga di dalam diri para rasul. Petrus, Yohanes, Roh Kudusnya sama. Nah ini loh, ini etnis baru Bapak Ibu dan Saudara. Ini suatu bangsa baru yang tidak berciri pada bentuk-bentuk fisik saja, tetapi berciri bahwa kita adalah termeterai oleh darah Kristus. Dan yang berikutnya, ini bangsa yang kudus. Jadi kita itu adalah bangsa atau etnis yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Di sini Petrus menggunakan kata tadi genos, etnos, dan sekarang laos. Laos itu kumpulan umat yang besar, yang terdiri dari berbagai macam karakter, yang terdiri dari berbagai macam kondisi, ya macam-macam itu berkumpul, dan kita adalah umat Allah. Kalau dikatakan saya dan saudara adalah umat Allah, berarti yang empunya kita itu adalah Allah sendiri. Kita itu umat Allah. Israel disebut umat Allah. Saya dan saudara adalah umat Allah. Apa yang berbeda antara Israel dan kita? Bedanya adalah Israel memang umat Allah, tetapi belum mengalami karya penebusan Kristus. Saya dan saudara umat Allah, kita sudah mengalami karya penebusan Kristus. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Tadi yang pertama itu identitas gereja. Yang kedua itu tugas gereja. Apa tugas gereja? Ada 4 identifikasi diri saya dan saudara. Yang pertama, kita adalah generasi yang terpilih, imamat yang rajani, kita adalah etnis atau bangsa yang kudus, dan yang keempat umat kepunyaan Allah. Itu identifikasi atau ya identifikasi gereja. Kalau Israel hanya disebut sebagai umat Allah dan bangsa saja, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka tidak disebut sebagai umat kepunyaanku sendiri. Yang berikutnya tugas Bapak Ibu. Tugasnya supaya kamu memberitakan perbuatannya yang besar dari Dia. Lagu tadi, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, itu mengingatkan saya di tahun 86. Ketika itu baru mengalami kasih mula-mula yang luar biasa, dan setiap hari tidak ada saat di mana memberitakan Injil, terus saja berjalan. Hanya ada rasa takut juga Bapak Ibu ketika memberitakan Injil itu. Ada semangat yang luar biasa, tetapi ada rasa takut juga. Karena apa? Karena ketika kita memberitakan Injil, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa perbuatan Allah yang besar? Perbuatan Allah yang besar adalah, coba perhatikan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah menciptakan kalik langit dan bumi, dengan apa Dia menciptakan? Berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Berfirmanlah Allah, jadi lautan. Berfirman hanya dengan kata-kata saja, semua jadi Bapak Ibu dan Saudara. Penciptaan bukan karya besar bagi Allah, itu karya yang kecil bagi Tuhan. Dalam sekejap mata Dia bisa menciptakan alam semesta, bintang-bintang dan lain sebagainya hanya dengan firman. Tetapi perbuatan Allah yang besar adalah ketika Dia menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Itu peristiwa yang luar biasa besar. Ini perbuatan Allah yang sungguh-sungguh sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini karya perbuatan Allah yang sangat besar Bapak Ibu. Perbuatan menghampakan diri,
perbuatan mati di atas kayu salib hanya untuk mengasihi saya dan saudara. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita telah mengalami karya penebusan itu. Saya mau kembali pada cerita yang tadi saya ceritakan. Saya memberitakan Injil dari Magelang sampai ke Ambarawa. Itu puluhan kilo jalan sama teman-teman. Setiap kali ada pintu dibuka saya masuk. Setiap kali ada pintu dibuka saya masuk. Dan saya berpikir, saya pernah dibentak-bentak mau ditempeleng orang. Saya berpikir barangkali kalau saya menginjil kepada nenek-nenek itu akan aman. Itu pikiran saya. Dan betul Bapak Ibu, ada nenek di depan pintu dibuka, saya masuk, saya injili. Nggak taunya lebih garang daripada pemuda tadi. Nenek itu berdiri dan meludah, muka saya diludahi. Rasanya baunya anyir sekali. Karena nenek zaman dahulu beda sama nenek sekarang. Nenek dahulu itu kunyah sirih, merah itu coba. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi tugas yang harus kita lakukan, memberitakan perbuatan Allah yang besar. Ini perbuatan Allah yang besar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau ada orang sakit disembuhkan itu bukan pekerjaan Allah yang besar. Kalau orang mati dibangkitkan itu bukan pekerjaan Allah yang besar, itu kecil. Kalau saya dan saudara kekurangan berkat, kita diberkati, itu bagi Allah kecil sekali. Saya bersyukur mau bersaksi, anak saya kemarin lolos UTBK. Itu buah doa. Saya hanya mengalami buah doa. Setiap malam kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada kerinduan anak saya diterima di PTN dan Tuhan menjawab. Bagi Kristus itu kecil sekali. Sekalipun saya memahami itu satu hal yang besar. Tetapi perbuatan Allah yang besar adalah ketika dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dan saya serta saudara mau dipakai Tuhan untuk memberitakan berita-berita besar itu. Ketika kita memberitakan dan ada orang yang percaya kepada Kristus, meninggalkan hidup lama dan masuk ke dalam hidup baru. Perhatikan Lukas 15 ayat 7. Ketika ada satu orang yang bertobat, maka akan terjadi gegap gempita di sorga. Coba Bapak Ibu. Dan kondisi COVID ini, saya percaya ini diizinkan Tuhan. Tuhan memahami, mengerti ini. Ini adalah momen bagi saya dan saudara. Suatu saat saya diwawancara oleh sebuah radio. Sekitar 1 bulan yang lalu. Diwawancarai, ditanya, bagaimana dengan COVID ini, Pak Pendeta? Saya jelaskan semuanya. Terus nanti bagaimana gereja setelah COVID? Gereja harus mempersiapkan diri. Karena akan terjadi ledakan. Jadi berita ini sekarang di mana-mana Bapak Ibu dan Saudara. Kita tidak lagi terbatasi menggunakan semuanya ini media alat ini. Kita bisa memberitakan Injil dimanapun saja. Coba kalau tidak percaya Bapak Ibu lihat YouTube. Yang bersaksi menerima Kristus itu banyak sekali. Sehingga gereja kita harus menyiapkan diri menyambut ledakan orang-orang percaya itu. Ini saatnya gereja menuai. Karena perkara-perkara besar Allah sedang disampaikan secara luar biasa. Itu yang kedua. Yang pertama identitas, yang kedua ada tugas gereja. Yang ketiga fakta yang harusnya melekat dalam diri kita. Faktanya apa Bapak Ibu dan Saudara? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipanggil, gereja itu harus meninggalkan kegelapan dan sekarang masuk ke dalam terangnya ajaib. Kita itu adalah anak-anak terang, itu fakta. Fakta hidup. Gereja adalah anak-anak terang. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, dosa itu apa? Maka Bapak Ibu dapat menjawab, dosa itu adalah ketika kemarin kita melihat televisi, ada suami yang membunuh istrinya ketika sedang hamil. Itu kan dosa. Mengerikan. Terlihat di mata. Oh, itu dosa yang mengerikan. Terus ada lagi, dosa itu apa? Ketika kemarin ada orang judi ditangkap, itu dosa. Terlihat. Dosa itu apa? Ketika kemarin ada orang mencuri. Dosa itu apa? Ketika kemarin suami memukuli istri, orang tua menghajar anak-anaknya, anak-anak melakukan perbuatan tidak hormat kepada orang tua. Dosa itu begitu terlihat Bapak Ibu. Jadi dosa itu begitu terlihat.
Kalau dosa itu terlihat, maka seharusnya karya penebusan Kristus itu juga terlihat di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang membedakan orang-orang gereja sama orang-orang yang bukan gereja? Apa yang membedakan? Seharusnya perbuatan-perbuatan kekristenan, perbuatan-perbuatan kasih itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Itu hidup di dalam terang. Ketika barangkali orang duduk di samping kita, dia merasa nyaman, itu orang gereja. Suatu saat Pak Erwin bercerita pada saya, Pak, saya ingin menyampaikan itu. Naik mobilnya Pak Erwin ditabrak Mercy dari belakang. Penyok. Yang punya Mercy belakang marah-marah ya Pak. Marah-marah, dan pada akhirnya Pak Erwin menceritakan tentang karena dia mau berobat. Orang itu mau berobat, Pak Erwin menunjukkan orang yang bisa mengobati. Ini kan suatu luar biasa. Dan cerita itu membekas di dalam diri saya. Saya minta izin Pak Erwin untuk menyampaikan di sini. Jadi itu terlihat Bapak Ibu dan Saudara, karakteristik Kristen itu harus terlihat dan dialami oleh semua orang. Ketika siapapun mereka berdekatan dengan kita, dia tahu tanpa melihat aksesoris yang kita gunakan, tanpa melihat ada anting salib, tanpa melihat cincin salib, tanpa melihat kalung salib, tanpa melihat segala bentuk simbol kekristenan, orang itu sudah tahu ini adalah orang Kristen. Ini adalah orang percaya. Nah itu yang seharusnya ini harus menjadi fakta hidup gereja. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kita itu umat Tuhan, kepunyaan Allah. Kalau kita itu kepunyaan Allah, misalnya Bapak Ibu, saya punya handphone ini. Handphone ini kalau pagi saya lap, kalau kotor, kalau berminyak saya bersihkan, kalau baterai mati saya cas, kalau rusak saya serviskan. Ini saya dengan kepemilikan saya yang hanya materi, yang harganya tidak seberapa. Ini adalah suatu gambaran bagaimana kita itu menjadi umat kepunyaan Allah. Kalau kita itu umat kepunyaan Allah, biji mata Tuhan, ini biji mata Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu dan Saudara adalah biji mata Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan Saudara itu mengalami suatu masalah, mengalami suatu pergumulan, memiliki suatu persoalan, apakah yang empunya saya dan saudara yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga akan membiarkan kita? Tetapi juga jangan mempermainkan Tuhan. Ketika kita memahami bahwa COVID ini Allah izinkan, kita bertanya, Tuhan kenapa Engkau mengizinkan COVID ini? Dan pemerintah menginstruksikan, gunakan prokes, ya kita gunakan dengan baik, jaga tubuh semuanya. Kita juga perlu merawat diri kita sendiri, jangan sok-sokan. Saya punya teman pendeta, kalau saya ceritakan Pak Erwin pasti tahu, tidak percaya pada COVID. Ketika vaksin mau diberikan itu dia protes kepada semua, jangan percaya vaksin, jangan macam-macam. Dan sekarang pendetanya terpapar COVID. Istrinya parah. Ada satu pendeta lagi ini pendeta gereja kami di daerah Jawa Timur. Pertama tidak percaya, ini hanyalah konspirasi katanya. Waduh saya gitu. Dan terpapar, istrinya meninggal dunia. Jangan mempermainkan. Ketika Tuhan mengizinkan di dalam perjanjian lama itu, Tuhan mengizinkan ada belalang Bapak Ibu dan Saudara. Belalang yang melahap begitu banyak pertanian, orang Israel bergumul, Tuhan apa Tuhan? Kita juga bisa bertanya, Tuhan kenapa Engkau izinkan? Apakah ada dosa yang dilakukan gereja? Ini juga menjadi media introspeksi bagi gereja. Apakah selama ini gereja lupa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu? Gereja hanya terfokus pada diri sendiri, memikirkan megahnya gedung, memikirkan semuanya yang bersifat materi, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana mengupayakan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita berintrospeksi Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama jangan lupa Allah mengizinkan belalang melahap. Dan sekarang ketika COVID terjadi, bisa nggak kita introspeksi Tuhan apa yang Tuhan inginkan di balik semuanya ini?
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika Allah mengizinkan belalang itu melahap sekian kekayaan orang Israel, ada masa pemulihan. Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya dan sendiri mengalami suatu persoalan dan pergumulan. Ketika Allah mengizinkan suatu bentuk teguran, itu hanya wabah, itu sebagai suatu teguran agar kita lebih berfokus pada Tuhan. Kita adalah yang dikasih Tuhan, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Tuhan. Jadi yang ketiga itu fakta Bapak Ibu, fakta gereja, fakta bahwa kita adalah anak-anak terang, fakta bahwa kita adalah umat Allah yang diperhatikan, fakta kalau kita mengalami belas kasihan. Ini dapat terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana dalam rumah tangga kita, bagaimana dalam studi anak-anak, bagaimana dalam studi kita, pekerjaan kita. Tadi kita menyanyikan suatu pujian, tanpa Yesus di sisiku, maka kita akan mengalami suatu masalah. Dengan Yesus di sisiku, kita akan mengalami keberhasilan. Apakah itu juga menjadi nyata dalam fakta kehidupan saya dan saudara? Dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dengan Yesus di sisiku. Jadi di sini gereja adalah kepunyaan Allah. Ada identitas gereja, 4 identitas yang luar biasa. Ada tugas gereja memberitakan perbuatan Allah yang besar, dan fakta gereja adalah terang yang dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami. Kami memahami siapa gereja itu, Tuhan. Gereja adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau memanggil kami untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kami generasi yang terpilih, imamat yang rajani, kami etnis yang kudus, dan kami umat kepunyaan Allah. Tuhan memberi tugas kepada kami untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dan biarlah karya-karya Allah yang besar itu menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat kami kembalikan. Puji Tuhan, firman yang sangat indah menguatkan. Biarlah kita sebagai umat pilihan Allah melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Yang besar. Ini perbuatan Allah yang besar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau ada orang sakit disembuhkan, itu bukan pekerjaan Allah yang besar. Kalau orang mati dibangkitkan, itu bukan pekerjaan Allah yang besar, itu kecil. Kalau saya dan saudara kekurangan berkat, kita diberkati, itu bagi Allah kecil sekali. Saya bersyukur mau bersaksi, anak saya kemarin lolos UTBK. Itu buah doa, saya hanya mengalami buah doa. Setiap malam kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada kerinduan anak saya diterima di PTN, dan Tuhan menjawab. Bagi Kristus itu kecil sekali. Sekalipun saya memahami itu satu hal yang besar. Tetapi perbuatan Allah yang besar adalah ketika Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dan saya serta saudara mau dipakai Tuhan untuk memberitakan berita-berita besar itu. Ketika kita memberitakan dan ada orang yang percaya kepada Kristus, meninggalkan hidup lama dan masuk ke dalam hidup baru. Perhatikan Lukas 15 ayat yang 7. Ketika ada satu orang yang bertobat, maka akan terjadi gegap gempita di sorga. Coba Bapak Ibu. Dan kondisi COVID ini, saya percaya ini diizinkan Tuhan. Tuhan memahami, mengerti ini. Ini adalah momen bagi saya dan saudara. Suatu saat saya diwawancari oleh sebuah radio, sekitar 1 bulan yang lalu. Diwawancarai, ditanya, bagaimana dengan COVID ini, Pak Pendeta? Saya jelaskan semuanya. Terus nanti bagaimana gereja setelah COVID?
gereja harus mempersiapkan diri karena akan terjadi ledakan. Jadi berita ini sekarang di mana-mana Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak lagi terbatasi menggunakan semuanya ini media alat ini, kita bisa memberitakan Injil dimanapun saja. Coba kalau tidak percaya Bapak Ibu lihat YouTube, yang bersaksi menerima Kristus itu banyak sekali. Sehingga gereja kita harus menyiapkan diri menyambut ledakan orang-orang percaya itu. Ini saatnya gereja menuai. Karena perkara-perkara besar Allah sedang disampaikan secara luar biasa. Itu yang kedua, yang pertama identitas, yang kedua ada tugas gereja. Yang ketiga, fakta yang harusnya melekat dalam diri kita. Faktanya apa Bapak Ibu dan Saudara? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipanggil, gereja itu harus meninggalkan kegelapan dan sekarang masuk ke dalam terangnya ajaib. Kita itu adalah anak-anak terang, itu fakta. Fakta hidup. Gereja adalah anak-anak terang. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, dosa itu apa? Maka Bapak Ibu dapat menjawab, dosa itu adalah ketika kemarin kita melihat televisi, ada suami yang membunuh istrinya ketika sedang hamil. Itu kan dosa. Mengerikan. Terlihat di mata. Oh, itu dosa yang mengerikan. Terus ada lagi, dosa itu apa? Ketika kemarin ada orang judi ditangkap, itu dosa. Terlihat. Dosa itu apa? Ketika kemarin ada orang mencuri. Dosa itu apa? Ketika kemarin suami memukulin istri, orang tua menghajar anak-anaknya, anak-anak melakukan perbuatan tidak hormat kepada orang tua. Dosa itu begitu terlihat Bapak Ibu. Jadi dosa itu begitu terlihat. Kalau dosa itu terlihat, maka seharusnya karya penebusan Kristus itu juga terlihat di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang membedakan